yang lalu berarti ya. 2 minggu yang lalu itu kan kita belajar tentang imunologi alami dan juga dapatan, di mana yang sistem imun itu bisa dibangun dari kecil ya, pakai bawaan dari lahir, atau bawaan itu maksudnya tanpa kita berikan intervensi tapi dia sudah memberikan respon imunitas. Ada juga yang dapatan, kita harus berikan intervensi dulu baru tubuh bisa memberikan respon imunitas. Nah, materi itu sebenarnya kan untuk pertemuan ketiga, minggu ketiga ini ya. Nah, materi ini seharusnya untuk pertemuan minggu kemarin, karena materi ini masih tentang pengenalan awal dari imunologi ya. Jadi sejarah imunologi, jadi dari mana imunologi itu bisa muncul. Jadi apa namanya, pertama kali ilmu-ilmu dari ilmuwan ya, entah itu peneliti ya, dimana itu bisa menjadi sebuah gagasan atau ide untuk memunculkan sebuah cabang ilmu baru, yaitu imunologi ya. Sebelumnya kita kenal tentang imunologi dulu ya, bahwa imunologi merupakan ilmu yang meneliti struktur dan juga fungsi dari sistem imun, serta mempelajari hubungan antara imunitas dan juga penyakit. Oke, saya ulangi ya, yaitu imunologi merupakan sebuah ilmu yang meneliti struktur dan fungsi sistem imun, serta mempelajari hubungan antara imunitas dan juga penyakit. Mungkin kalau masih ada yang ingat pertemuan kita 2 minggu yang lalu itu, kita kan sudah mempelajari tentang imunitas, bagaimana imunitas itu bekerja ya, bagaimana imunitas itu melawan sistem melawan penyakit ya. Nah, ini imunologi itu ilmu yang mempelajari tentang hubungan tersebut ya, apa yang terjadi antara imunitas, bagaimana imunitas itu bisa muncul ya, bagaimana ketika penyakit atau mungkin mikroba atau mungkin patogen itu menyerang ke dalam tubuh, nah respon yang akan dimunculkan oleh tubuh itu seperti apa. Nah, itu akan kita pelajari di mata kuliah imunologi. Imunologi otomatis nih ya, terdiri dari 2 suku kata ya. Yang pertama adalah imunos ya, imunos dan juga logos. Imunos itu kalau misalkan dalam bahasa Latin diartikan dikecualikan, sedangkan immunity ya dalam bahasa Inggris ya, itu artinya adalah terlindung dari infeksi. Logi atau logos ya, itu merupakan ilmu ya, berarti ilmu yang akan mempelajari tentang sistem atau mekanisme bagaimana tubuh seorang manusia itu bisa terlindung dari infeksi ya. Kemudian beberapa pengetahuan yang diperoleh dari imunologi itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu ya. Maka ada sejarah dari perkembangan imunologi di mana awal mulanya mungkin tidak muncul sekompleks seperti sekarang, tapi mungkin hanya sedikit penelitian-penelitian sederhana ya, penelitian-penelitian kecil, kemudian dia tersusun rapi dan dia saling berkaitan dengan penelitian-penelitian yang lain, sehingga akhirnya muncullah konsep imunologi seperti sekarang. Nah, disiplin ilmu dari imunologi ini sendiri dia berkembang dari pengamatan dari mereka yang sembuh dari penyakit infeksi tertentu ya, yang sembuh dari infeksi tertentu, kemudian muncul mekanisme perlindungan dari penyakit tersebut atau terhindar dari serangan yang berulang, bisa dikatakan demikian ya, di mencegah efek kambuh. Kok bisa nih seorang yang sakit X misalkan, kemudian kedepannya dia terlindung dari sakit X itu tadi. Nah, dari pengamatan-pengamatan tersebut akhirnya muncullah orang-orang yang meneliti tentang bagaimana sih mekanismenya ya. Nah, untuk imunologi sendiri ya, mungkin pada sebelum ini sudah ada, cuma dari catatan yang ada ya, itu pertama kali itu adalah pada saat
penyakit cacar itu menyerang di Cina, ya. Dan penyakit maksudnya pengobatan imunologi, ya, itu muncul pertama kali gagasan itu ketika ada penyakit cacar, ya. Penyakit cacar pertama kali tercatat di Cina, ya, yang kemudian dia menyebar ke Turki, Asia Tengah, dan mungkin sampai ke Asia Timur dan Tenggara juga, ya, itu karena adanya dulu kan perdagangan internasional itu kan zaman dulu kan sangat apa namanya sangat intens, ya. Apalagi yang dilakukan oleh Cina, ya, perdagangannya sejak dulu kan sudah masif, ya, dia sudah mendunia perdagangannya. Nah, dari penyebaran oleh para pedagang tersebut lah akhirnya penyakit cacar itu bisa menyebar, ya. Hingga akhirnya cacar dari Cina itu sampailah ke seluruh dunia. Penyakit cacar, dimana dia awalnya terinfeksi dari yang namanya virus, ya. Nah, kemudian di Cina itu ditemukan seorang, dia itu menemukan, kalau sekarang kita katakan imunisasi, ya. Mungkin orang dulu belum menyebutnya sebagai imunisasi, tapi sistemnya yang dilakukan itu hampir sama seperti imunisasi, yaitu dengan cara ketika orang ada yang sakit cacar, ya, waktu itu orang sakit cacar, kemudian dia hampir kering, ya, jadi kan ada lesi atau lukanya, nah itu diambil, ya, kemudian dia apa namanya dibuat serbuk, ya, diserbukan, nah kemudian serbuk itu konsumsi dengan cara dihirup. Jika semacam menghirup puyar, bisa kita katakan demikian, ya, menghirup puyar yang berasal dari krusta lesi cacar, jadi bekas orang sakit cacar. Nah, dari situ itu kan sebenarnya sistem atau mekanismenya yang dilakukan sama seperti imunisasi sekarang, cuma kalau imunisasi sekarang kan karena perkembangan zaman yang lebih modern, ya, kita tidak menggunakan cara tersebut lagi, kan sangat kuno, ya, pakai itulah. Kalau sekarang kan mungkin entah diisolasi terlebih dahulu, ya, kemudian dibuat dalam bentuk yang lain, kemudian dibuatlah sediaan steril, dimasukkan dalam injeksi, ya, kemudian diinjeksikan ke tubuh manusia, ya, berbeda penggunaannya, cuma prinsip yang digunakan itu kan sama, ya, pada dasarnya dia memiliki gagasan untuk memasukkan sisa-sisa penyakit, ya, dari orang yang sudah hampir sembuh itu, ya, bisa dikatakan, ya, hampir sembuh, dan dimasukkan ke orang yang sehat, ya. Dan akhirnya orang yang sehat itu bisa memiliki kemungkinan besar untuk terlindung dari penyakit cacar tersebut. Oke, kemudian setelah dari itu mungkin ada lagi, yaitu plague of patent, ya. Ini merupakan catatan berikutnya setelah catatan dari Cina tadi, ya. Kemudian di ini di daerah Yunani, ya. Daerah Yunani itu dia seorang peneliti namanya Thucydides, ya. Dia merupakan dia itu sebenarnya merupakan prajurit perang, ya, prajurit perang. Dia seorang jenderal, dia juga seorang politikus juga, dan juga dia merupakan seorang ahli sejarah, ya. Dia itu banyak memberikan catatan-catatan, penulisan-penulisan, ya, entah itu apa namanya tentang catatan perangnya mungkin, tapi juga ada catatan-catatan penyakit. Nah, ini yang akhirnya menjadi perkembangan ilmu di wilayah sana, ya. Salah satu data yang bisa diambil, ya, dari hasil pengamatannya, jadi ada orang yang terkena wabah, ya. Jadi ada suatu wilayah yang mana wilayah tersebut sedang terjangkit suatu wabah dari penyakit. Nah, kemudian setelah diobati dan sembuh, nah, setelah dalam kurun waktu beberapa lama, itu wilayah tersebut menjadi terhindar dari penyakit tersebut. Nah, jadi kenapa akhirnya dia muncullah tulisan tersebut. Nah, berarti kan ada kemungkinan waktu itu, ya, mungkin orang itu berpikirnya, wah, berarti ada kemungkinan
satu orang tidak akan uh, atau mungkin dapat terhindar dari penyakit yang sama untuk kedua kalinya ya, meskipun tidak menutup kemungkinan selama 100%, tetapi ada kemungkinan untuk terhindar dari penyakit yang sama untuk kedua kalinya. Nah, hingga setelah dari beberapa catatan itu muncullah ilmuwan yang lain ya. Di Inggris juga pernah ada, jadi seorang itu sedang terjangkit cacar juga sama seperti di Cina ya, kemudian menyisakan sisa lukanya itu di kulit, jadi hampir sama dengan yang di Cina, cuma yang di sini lebih modern ya. Jadi pada zaman itu sudah dilakukan teknik-teknik inokulasi atau penanaman virus, bakteri seperti itu ya. Nah, kemudian dari itu ditanamkan ke manusia sehat dan itu digunakan untuk anaknya waktu itu ya. Dan ketika sudah dimasukkan sisa-sisa dari penyakit itu, si anak itu tetap sehat, tidak sakit ya, meskipun mungkin ada kemunculan demam ya, reaksi demam, kemudian reaksi mungkin agak nyeri dikit, cuma tidak muncul penyakit yang sama yang dengan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Nah, kemudian ada lagi seorang peneliti ya, Edward Jenner. Dia itu menggunakan nanah, di mana nanah itu berasal dari luka sapi ya, luka sapi, kemudian dia sampai ke di pemerah susu di tangannya pemerah susu lah. Di situ ada bakterinya ya kan, ada entah bentuk bakteri entah itu virus ya. Kemudian dari tangan si pemerah tersebut ya, diambil sampel ya, kemudian diinokulasikan, ditanamkan ke seorang anak ya, yang pada waktu itu dia masih kecil ya. Hal itu hanya menimbulkan panas, akan tetapi tidak menjadikan anak tersebut sakit. Nah, kemudian pada kesempatan yang lain dia juga melakukan inokulasi yang sama ya, menggunakan cacar aktif. Kalau ini malah cacar aktif ya, bukan yang cacar yang sudah mati atau hampir mati ya, tapi masih aktif dan ternyata juga tidak menimbulkan reaksi yang berat. Nah, pada saat itu dikenallah istilah vaksinasi ya. Vaksinasi pada waktu itu dengan menggunakan nanah luka sapi ya. Hal itu digunakan sebagai cara untuk pencegahan suatu penyakit ya. Maka vaksin itu kan asal mulanya kata awalnya itu adalah dari vaka, itu adalah sapi. Dan sampai sekarang pun masih ada beberapa entah itu vaksin, entah imunisasi, itu kan diambil juga dari hewan. Dan kenapa diambilnya ada yang dari sapi, kan karena dia juga jenis mamalia juga ya. Mungkin dari faktor itu ada beberapa kemiripan, di mana ketika bisa digunakan pada sapi maka bisa digunakan juga pada manusia. Mungkin orang pada saat itu berpikirnya ya, karena mungkin belum ada penelitian sampai tahap klinis atau sampai ke tahap manusia, pada waktu itu masih menggunakan hewan uji ya. Bahkan untuk perlindungan, kalau kalian tahu penyakit TB ya, TBC, kan menggunakan juga imunisasi BCG. Kalau kalian tahu, mungkin kalian juga sudah pernah diimunisasi itu ya. BCG itu kan Bacillus calmette-guerin ya, itu merupakan salah satu mekanisme untuk pencegahan terjadinya penyakit TB, meskipun tidak bisa mencegah 100% ya, tapi itu juga diambilnya itu dari basil sapi ya. Nah, basil sapi yang sudah dilemahkan atau mungkin sudah dimatikan kemudian ditanamkan ke dalam tubuh manusia, jadilah seorang itu terlindung dari penyakit TB. Mungkin 90% gitu mungkin bisa sampai, cuma tidak bisa untuk 100% ya. Kemudian si Edward Jenner ini akhirnya di era sekarang kenalah dengan pendiri imunologi.
yaitu kurang lebih pada tahun 1796. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Pak. Belum ada ya. Oke, berikutnya ini Louis Pasteur, kita sudah kenal di pelajaran kimia, mungkin juga dibahas. Dia memiliki beberapa teori yang akhirnya digunakan bahkan di era kimia modern saat ini juga masih banyak digunakan teori-teorinya. Louis Pasteur dia seorang ahli kimia, dia juga seorang ahli mikrobiologi. Ya. Nah, dianggaplah dia sebagai bapak imunologi, ya, Louis Pasteur. Dia merupakan seorang pendiri mikrobiologi medis yang menemukan asimetri molekular, yaitu mikroorganisme menimbulkan fermentasi dan juga penyakit. Ya. Jadi mikroorganisme itu dapat menimbulkan fermentasi dan juga penyakit. Nah, dari teori ini akhirnya digunakan oleh orang-orang yaitu dengan teknik pasteurisasi. Ya. Sekarang itu kan banyak susu pun kita lihat ada susu pasteurisasi. Ya. Kemudian minuman-minuman seperti bir, ya, itu juga menggunakan metode pasteurisasi. Ya. Dari namanya Louis Pasteur akhirnya kenalah teori-teorinya menjadi ilmu sekarang yaitu pasteurisasi. Ya. Jadi mikroorganisme yang ditemukannya pada saat itu bisa memfermentasi suatu cairan ya untuk diubah menjadi jenis cairan yang lain sehingga akhirnya memunculkan zat kimia yang baru ya sehingga pemanfaatannya bisa digunakan untuk pemanfaatan yang lain. Dan metode pasteurisasi ini juga bisa digunakan untuk pembuatan sutra ya. Jadi ada mikroorganisme di dalam ulat sutra sehingga hal itu bisa digunakan untuk membuat benang sutra yang kita kenal sekarang, harganya cukup mahal ya. Nah, itu menggunakan metode pasteurisasi. Selain metode pasteurisasi yang diciptakan oleh Louis Pasteur ini, beliau juga mengembangkan vaksin terhadap penyakit antraks dan juga rabies ya. Kita kenal penyakit antrak yang sering terjadi pada sapi ya, kemudian rabies sering terjadi pada anjing, kucing ya. Itu dia bisa mengembangkan vaksin-vaksin untuk beberapa penyakit tersebut. Oke, kemudian ada lagi dari Jerman kalau ini ya, Robert Heinrich. Beliau merupakan pendiri bakteriologi modern, mana beliau telah mengidentifikasi penyebab dari penyakit TB, ya, tuberkulosis, kemudian kolera, antraks, dan memberikan bantuan eksperimental untuk konsep penyakit infeksi. Ya. Dari penelitiannya ini ditemukan yang namanya sebuah postulat yaitu postulat Koch. Ya. Di mana postulat Koch ini dia bisa menghubungkan mikroorganisme spesifik ya, dengan penyakit yang spesifik. Jadi mikroorganisme A hanya untuk penyakit A. Itu yang menemukan waktu itu adalah Robert Heinrich. Di mana sekarang postulat Koch ini digunakan sebagai gold standard ya. Gold standard emas di dalam mikrobiologi medis. Ya. Kemudian tentang postulat Koch ini, postulat ini tidak hanya menggambarkan hubungan antara efek dan juga infeksinya, atau mungkin bakteri setelah menginfeksi dan menimbulkan efek apa, itu bukan hanya demikian, akan tetapi juga menetapkan pentingnya biarkan laboratorium agen infeksi. Yang pertama, mikroorganisme harus selalu ditemukan dalam setiap kasus penyakit ya. Jadi setiap penyakit itu pasti dicari penyebabnya, apakah dia itu disebabkan oleh mikroorganisme atau bukan. Ya. Kemudian apabila penyakit tersebut disebabkan oleh mikroorganisme, maka mikroorganisme itu harus ditemukan.
Kemudian setelah ditemukan, mikroorganisme itu harus diisolasi, diambil, ya, dicuplik, kemudian diambil dari pejamu atau orang yang sakit, ya, kemudian dapat ditumbuhkan dalam biakan murni, dikembangbiakan dalam laboratorium, ya. Nah, hal inilah yang akhirnya menjadi konsep berikutnya, yaitu sampel yang sudah diambil tadi atau biakan murni itu akan menimbulkan penyakit yang sama ketika ditanamkan ke orang yang lain atau mungkin pada hewan uji waktu itu, ya. Jika ditanamkan ke hewan uji, itu akan menimbulkan penyakit yang sama, ya, entah itu dari gejalanya, entah itu dari tanda-tanda klinisnya, itu ditunjukkan sama ketika mikroorganisme orang sakit diambil kemudian dipindahkan ke makhluk hidup yang lain bersama. Kemudian organisme itu harus dapat diisolasi dari hewan yang diinokulasi dan dapat diidentifikasi sebagai organisme semula yang diisolasi dari penyakit aslinya. Oke, kemudian dari Jerman masih ada ilmuwan yang lain, ya. Dia memperkenalkan, ya, ini tadi yang saya katakan, Bacillus dari tuberkulosis atau Bacillus TB. Dia memperkenalkan imunisasi dengan metode vaksin ini secara lebih spesifik, di mana ini dikembangkan dan akhirnya dibawa ke Eropa dan juga Amerika, ya, pada akhirnya, dan akhirnya disebarkanlah ke seluruh dunia, di mana yang disebarkan itu adalah antitoksin, ya, serum untuk kuda terhadap difteri, ya, yang digunakan sekarang dan dikenal sebagai imunisasi pasif, ya, imunisasi yang dapat melindungi kita dari penyakit difteri. Kemudian dilanjutkan lagi oleh peneliti yang lain, yaitu Eli Metnikov, ya. Dia seorang ahli zoologi mempelajari organisme sel tunggal dan juga fagositosis. Dia mempelajari sel tunggal, ya, dan juga fagositosis, di mana tubuh itu dapat memiliki mekanisme fagositosis. Jadi sel itu dia dapat istilahnya bahasa mudahnya itu makan patogen, ya. Ketika ada patogen yang masuk ke dalam tubuh itu bisa dimakan. Kemarin kita sudah sempat belajar tentang fagositosis sedikit, ya. Nah, itu dikenalkan oleh Eli Metnikov ini pada larva bintang laut, ya, pada waktu itu. Kemudian dia mengamatinya, ya, yaitu ketika sel tunggal itu mengambil makanan, ya, dengan cara fagositosis, kemudian melepaskan sisa makanan melalui eksositosis. Ya, ketika makan itu namanya fagositosis, dikeluarkan namanya eksositosis. Nah, akhirnya konsep dari fagositosis ini bisa digunakan atau dikembangkan untuk imunologi modern saat ini. Ya, kenalah proses fagositosis kemudian dilakukan oleh sel yang namanya makrofag, ya. Itu kemudian masih ada lagi terakhir itu Hans Buchner, ya. Dia menciptakan serum pada waktu itu, ya. Serum yang diberikan sebelum imunisasi dan juga antibodi spesifik diagnosis mikroba yang juga dari serum tersebut. Yaitu dia pertama kali menemukan antibodi di dalam darah. Jadi di dalam darah itu terdapat zat antibodi yang ini dapat memberikan mekanisme perlawanan terhadap patogen yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ditemukanlah lagi antimikroba itu memiliki dua bahan aktif, ya. Aleksin yang ditemukan sudah vaksinasi dan juga mengembangkan cara menunjukkan bahwa mekanisme efeknya terhadap darah yang lain itu memiliki efek yang sama terhadap antimikroba, ya, suatu antimikroba terhadap mikroba yang spesifik. Nah, kemudian dari itulah muncul ilmu lagi, yaitu uji fiksasi komplement, ya, yang diperoleh dari antibodi untuk digunakan
digunakan menarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara antigen dan juga antibodi. Nah, itu dapat memunculkan reaksi ketika tubuh manusia itu terpapar zat asing atau patogen, baik itu mikroorganisme, mikroba ataupun virus, ya, itu muncul reaksi. Nah, dari semua penelitian tersebut, mungkin masih ada penelitian lain juga, ya, ini hanya sebagian, muncullah ilmu imunologi yang berkembang sampai era modern seperti saat ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, belum ada yang ditanyakan. Kemarin saya mau kasih tugas ya, cuma karena belum jadi ya kemarin ya. Jadi ini saya kasih tugas, kita akan bahas ini untuk pertemuan minggu depan ya. Di sini ada berapa mahasiswa yang ikut kuliah imunologi? Totalnya ada berapa? Mas Husni? Tahu nggak ya? Ada berapa totalnya mahasiswa? Ada berapa ya? Jadi yang tahu? Seharusnya PJ-nya Pak yang tahu. PJ-nya siapa? Jadi mungkin nanti kalau misalkan mengumpulkan semua kan ada 24 tugas ya. Tugasnya mencari jurnal ya. Mencari jurnal boleh internasional, boleh dalam, tapi itu adalah jurnal penelitian ya. Yang mana jurnal tersebut membahas atau menyinggung tentang imunologi. Bebas ya, bebas penyakitnya, entah itu membahas obatnya ya. Tapi itu adalah jurnal yang kemudian kalian resume, kemudian diubah menjadi PowerPoint ya. Jadi mencari satu saja ya, masing-masing anak mencari satu jurnal saja, boleh internasional, boleh jurnal nasional aja, yang mana jurnal tersebut membahas tentang imunologi ya, sistem imunitas, imunisasi ya. Obatnya bebas, penyakitnya juga bebas ya. Kalian resume, kalian rangkum dulu, kemudian dibuat presentasinya, PPT-nya. Dan jurnal satu anak dengan yang lain tidak boleh ada yang sama. Jadi saya harap nanti PJ kelasnya mengirimkan data judul ke saya ya. Jadi misalkan si A judul jurnalnya adalah ini. Jadi untuk menghindari jadinya samaan jurnal antara dengan yang satu dengan yang lain. Paham dengan tugasnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, paham ya lah. Tugas itu nanti mungkin akan kita bahas di minggu depan ya. Sudah mulai kita presentasikan. Jadi saya harap hari Kamis atau mungkin Jumat ya, boleh dikirimkan dikumpulkan ada grup WA kan ya ini ya. Nanti boleh di-share di situ. Baik, Pak. Di-share jurnal dan juga PowerPoint-nya. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, pertemuan ketiga kali ini untuk imunologi cukup demikian ya. Jangan lupa tugasnya, nanti untuk kita bahas di minggu depan. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.